أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang semoga kita selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayat yang dengannya alhamdulillah kita bisa peruntukkan, kita bisa pergunakan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam setiap amal soleh yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya serta mendakwakannya kepada orang yang sekitar kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kitab kecil. Pada hakikatnya kitab ini, pada dasarnya kitab ini kecil. Ya, mungkin bisa dimasukkan ke saku masing-masing kita. Kitab ini diberi judul oleh penulisnya. Penulis dari kitab ini adalah Syekh Bakar Abu Zaid yang lahir di Najd di Arab Saudi. Beliau namai kitab kecil beliau itu dengan Hilyah Talibil Ilmi. Hilyatu Talibil Ilmi. Hilyah itu artinya kalau bangunan itu ornamen, hiasan. Bagi siapa? Talibil ilmi, penuntut ilmu. Jadi kita sebagai penuntut ilmu itu hendaknya menghiasi diri kita dengan beberapa adab yang telah ditulis oleh beliau dalam buku ini. Karena setiap profesi itu ada aturan-aturan yang ketika kita ingin menjadi orang terbaik di profesi tersebut, maka kita akan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh instansi itu. Begitu juga dalam hal menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu adalah perkara yang azim, perkara yang besar, perkara yang luar biasa dalam agama Islam ini. Maka seorang penuntut ilmu, dia memiliki kewajiban-kewajiban, yang kewajiban-kewajiban itu hendaknya terus melekat pada dirinya sehingga menjadi perhiasan yang terlihat indah ketika dipandang oleh orang lain. Betapa banyak sekarang kita dapati penuntut ilmu tidak indah terlihat oleh masyarakat. Terlihat seram, terlihat tidak nampak bahwa ini adalah misalnya anak pesantrennya, anak yang sering mengaji, menuntut ilmu. Kenapa? Karena jauh, mereka jauh dari hilyah, dari perhiasan yang harusnya melengket pada diri mereka. Maka buku ini sangat bagus sekali, bukunya kecil dan terlihat besar di sini. Ini karena sudah disyarah, sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pada dasarnya ini bukan suatu buku ya, karena ini hasil daripada rekaman. Jadi Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala sama seperti ini mengkaji buku kecil tersebut, buku Hilyah Talibil Ilmi ini dikaji oleh Syekh Utsaimin di majelis beliau seperti ini, direkam oleh murid-murid beliau. Nah, pada tahun 2002 rekaman itu diputar kembali oleh muridnya.
diputar, didengarkan ulang berkali-kali, ditulis oleh Khairi Said, ya, murid beliau yang sering hadir di majelis beliau, merekam. Kalau dulu mungkin belum ada kamera, ada tapi tidak secanggih sekarang dan tidak semudah sekarang untuk mendapatinya. Hanya sekedar direkam, kemudian diputar ulang lagi, ditulis. Dan itu yang banyak pada karangan-karangan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin beliau tidak banyak menulis, tapi murid-muridnya yang membantu beliau untuk menulis rekaman dari ceramah-ceramah beliau. Nah, sekarang buku yang kita lihat terlihat besar seperti ini adalah karya dari murid beliau Syekh Utsaimin, yang Syekh Utsaimin ini membacakan, menjelaskan intisari daripada buku Hilyah Thalibil Ilmi ini. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilyah Thalibil Ilmi ini sangat penting untuk dikaji oleh kita para penuntut ilmu. Karena buku ini berisikan dengan adab-adab. Adab-adab bagaimana seharusnya talibul ilmi di dalam menuntut ilmu. Adab bagaimana seharusnya penuntut ilmu itu terhadap teman-temannya yang sesama menuntut ilmu. Adab mereka dengan guru. Adab mereka dengan ilmu itu sendiri. Dan adab mereka di majelis ilmu. Jadi semuanya penuh dengan adab. Jadi Islam ini adalah ilmu penuh dengan adab dan akhlak. Makanya ada seorang ulama berkata bahwa al-adabu thulutsal ilmi. Adab itu adalah 2/3-nya ilmu. Jadi kalau ilmu itu anggaplah 100%, berarti 2/3-nya adalah ilmu. Kenapa? Karena di setiap disiplin ilmu itu pasti ada adabnya. Seseorang yang ingin mendalami ilmu hadis, ada adabnya. Adabul muhaddis. Bagaimana adab para orang yang menuntut ilmu hadis. Ada orang yang ingin fokus dalam menghafal Al-Quran. Ada namanya al-adabu fi hamalatil Quran. Adab para penghafal Al-Quran. Kita sebagai tetangga, ada namanya adab bertetangga. Ada masjid, ada namanya adab di masjid. Jadi tidak terlepas dari adab. Makanya para ulama terdahulu lebih menekankan di awal-awal kajiannya adalah adab. Kita sebagai hamba ada adab. Bagaimana adab kita sebagai hamba kepada Allah? Kita sebagai umat Nabi tidak terlepas dari adab. Apa adab kita umat Nabi kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak salah kalau ada ulama mengatakan bahwa aku menuntut ilmu 40 tahunnya menggali dan mempelajari adab. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 40 tahun dia habiskan umurnya untuk menuntut ilmu adab. Andai kata umurnya 60 tahun, berarti tersisa sedikit dia gunakan untuk mempelajari ilmu. Sebagian besar daripada usia dan umurnya dia habiskan untuk mempelajari adab. Oleh karenanya para hadirin yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melihat dan mendapati buku-buku tentang adab ini. Ada yang mungkin pembahasannya panjang lebar, luas dan berjilid-jilid isi daripada kitab tersebut. Ada yang membahasnya sedang, artinya tidak terlalu luas pembahasannya. Bahkan ada yang ringan, yang seperti kita bahas ini. Ini termasuk adab yang ringkas ditulis oleh beliau, ringan dan mungkin bisa untuk dibawa kemana-mana. Adab ini sangat penting.
sangat penting. Kenapa? Karena akan menambah keberkahan bagi para penuntut ilmu. Jadi ilmunya itu akan semakin berkah tatkala ia menghiasi dirinya dengan adab. Kenapa saat ini kita tidak mendapati keberkahan ilmu sebagaimana yang didapati oleh orang soleh kita terdahulu? Kalau orang soleh kita terdahulu dari segi fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu tidak sebaik dan tidak semudah yang kita dapatkan di zaman ini. Dulu ketika seseorang ingin menuntut ilmu, untuk mendapatkan satu informasi ilmu, satu hadis, itu harus menghabiskan ratusan juta, paling sedikit puluhan juta. Ada yang di antara mereka harus menjual rumahnya, ada di antara mereka yang harus menjual perabotan rumahnya untuk mempersiapkan diri pergi dari satu kota ke kota yang lain. Bagaimana tidak mereka harus menjual harta benda mereka, karena safar yang akan mereka lakukan butuh kendaraan. Safar yang mereka lakukan butuh perbekalan. Di zaman kita sekarang ini tidak ada kita dengar orang yang menuntut ilmu datang ke majelis ilmu harus menjual motornya, menjual perabotan rumah tangganya, menjual rumahnya. Kalau dulu ada yang menjual atap rumahnya. Jadi dia pergi tinggalkan rumahnya karena kurang biaya, supaya nanti pulang rumahnya tetap ada, atap rumahnya yang dijual. Ini dilakukan oleh para penuntut ilmu. Tapi lihat ilmu yang mereka hasilkan, berkah. Ketika mereka mendapatkannya dan mereka hafalkan ilmu itu, mereka amalkan, setelah itu tidak lupa. Kita saat ini untuk mengakses dan mendapatkan ilmu itu sangat mudah sekali. Bahkan dalam satu hari itu bisa ratusan bahkan ribuan informasi, ribuan ilmu bisa kita dapatkan dengan mudahnya. Wifi ada di rumah, HP, gadget kita, smartphone, laptop. Apa yang ingin kita cari? Pembahasan apa? Fikih, salat, fikih ibadah, tentang cara wudhu. Kita tinggal ketik, keluar pembahasan. Mau video, mau tulisan, mau yang berbahasa Arab, bahasa Indonesia, mudah sekali. Tapi kadang kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Bahkan 5 kali kita baca artikel yang sama berulang-ulang kali, besoknya kita udah lupa lagi. Kemarin apa yang saya baca? Poin terkait hukum ini, kemarin saya sudah baca ini. Baca lagi, buka lagi. Besok kalau ditanya lagi, lupa lagi. Kenapa? Karena kekurangan dari keberkahan ilmu yang kita dapati. Para hadirin dan hadirat makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang harusnya menghiasi para penuntut ilmu, yang ia akan menjadikan, adab itu akan menjadikan seorang penuntut ilmu ini menjadi mutiara di tengah-tengah masyarakat. Tapi banyak para penuntut ilmu tidak lagi terlihat seperti mutiara di tengah batu-batu kerikil. Kekurangannya adalah karena adab jauh dari penuntut ilmu. Andai kata seorang penuntut ilmu, dia mengamalkan buku kecil ini saja dari adab-adab para penuntut ilmu, maka akan terlihat indah, terlihat sesuatu yang menakjubkan pada diri seorang penuntut ilmu itu ketika berada di tengah-tengah masyarakat awam. Dengan begitu, para penuntut ilmu ini akan mudah untuk menyampaikan dakwahnya. Tapi kalau dia terlihat tidak enak untuk dipandang,
ketika bicara tidak enak untuk didengar karena kata-katanya tidak sesuai dengan seorang penuntut ilmu. Seperti ucapan orang awam, kalimat-kalimat pasaran yang mungkin itu tidak layak untuk digunakan oleh para penuntut ilmu digunakan. Sehingga penilaian masyarakat terhadap penuntut ilmu ini tidak dianggap sebagai orang yang terhormat. Kenapa? Karena kekurangan mereka dalam menghiasi dirinya terhadap adab-adab penuntut ilmu ini. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung menjelaskan beberapa adab. Yang adab ini terkait pada diri sendiri. Adab penuntut ilmu yang terkait pada diri sendiri. Ada adab penuntut ilmu terhadap guru, adab penuntut ilmu terhadap ilmu yang dipelajari, ada adab penuntut ilmu terhadap teman bersama ketika menuntut ilmu. Nah, yang akan kita bahas pertama sekali pada bab ini adalah adabu at-talibi fi nafsihi, yaitu adab-adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, al-ilmu ibadatun. Yakini bahwa ilmu yang kita pelajari adalah merupakan ibadah. Ini yang terkadang tidak muncul pada diri seorang penuntut ilmu. Dia datang menuntut ilmu, mengambil ilmu dari ustadznya, dan dia tidak menganggap bahwa ilmu yang dia sedang pelajari, bahwa duduknya dia di majelis ilmu ini sebagai ibadah. Karena ada faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu tidak menganggap ilmu ini sebagai ibadah. Ada yang karena unsur keterpaksaan, ada karena ketidakenakan, ada karena menuntut ilmu supaya terlihat lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kedudukannya. Jadi niatnya saja sudah tidak benar gitu, dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ini adalah yakini bahwa ilmu yang akan kita pelajari dan yang terkait dengan itu, seperti duduknya, menyempatkan waktu untuk mengambil dan menggali ilmu itu, ini adalah merupakan ibadah. Kata beliau dalam matannya, jadi ada matan ini perkataan beliau Abu Bakar Abu Zaid, lalu kemudian nanti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Kata beliau, aslul usuli fi hadhihi al-hilya bal wa li kulli amrin matlub ilmuka bi anna al-ilma ibadatun. Qala ba'dul ulama al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalbi. Kata beliau, pokok dasar dari hilyah, perhiasan yang harusnya dihiasi pada diri penuntut ilmu adalah ilmuka. Kita harus paham betul. Kita harus paham betul bi annal ilma, sesungguhnya ilmu ibadatun, ibadah. Sampai-sampai ada sebagian ulama berkata ilmu itu adalah salat. Jadi ilmu itu sama seperti salat. Ya, salat sunnah, bahkan lebih tinggi derajatnya menuntut ilmu ini daripada salat sunnah. Wa ibadatul qalb, dan ilmu ini adalah merupakan ibadah hati, ibadah jiwa kita. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak diragukan lagi kata beliau bahwa ilmu ini adalah ibadah, bahkan seagung-agungnya ibadah. Jadi seagung-agungnya ibadah dalam Islam diantaranya adalah menuntut ilmu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu ini dia adalah bagian daripada jihad di jalan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122 bahwa menuntut ilmu inilah bagian daripada jihad. Jihad yang membawa senjata,
di medan perang yang akan menghilangkan nyawa seseorang, yang akan menghabiskan harta seseorang, ini jihad. Nah, menuntut ilmu itu bagian daripada jihad ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, tidak pantas orang-orang yang beriman mereka keluar keseluruhannya berjihad di jalan Allah. Enggak pantas. Jadi ada kaum mukminin, laki-laki yang kuat, yang dewasa, semuanya keluar di medan perang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Enggak pantas, kata Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak sebahagian dari mereka, ta'ifah, sebagian kelompok kecil dari kaum mukminin ini, liyatafaqahu fid din, mereka keluar untuk bertafaqquh, untuk menuntut ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, nanti kemudian setelah mereka selesai menuntut ilmu, mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u, setelah mereka pulang dari menuntut ilmu, la'allahum yahdharun, semoga itu bisa menjadi hal yang menjaga diri mereka supaya tidak terjadi dan tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat jelas sekali memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mukmin dan seluruh kaum muslimin itu tidak dituntut untuk berjihad keseluruhannya. Sebahagiannya harus ada disisakan untuk tetap menuntut ilmu. Karena ini juga bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis menguatkan ayat ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talibil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia seperti orang yang berada di jalan Allah, berjihad di jalan Allah sampai dia pulang lagi ke rumah. Subhanallah. Hadis ini kalau kita praktekkan apa yang telah kita lakukan pagi ini bisa kita amalkan hadis ini ketika kita mempraktekkannya di pagi hari ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi," siapa yang keluar dari rumahnya, bayangkan di subuh hari, di waktu di mana sedang enak-enaknya beristirahat, lalu kemudian kita sempatkan waktu kita untuk ke masjid menunaikan salat 2 rakaat yang menjadi kewajiban kita. Lalu kemudian ada hal-hal yang mungkin penting untuk kita lakukan setelah mengerjakan salat subuh. Ada hal-hal penting. Tapi hal-hal yang penting itu kita singkirkan dulu. Oh, ada yang ternyata lebih penting. Apa itu? Menuntut ilmu. Hal-hal yang penting yang harusnya kita kerjakan setelah sholat subuh pagi hari ini, kita singkirkan dulu, apapun perkara itu, untuk melakukan hal yang lebih penting lagi, yaitu menuntut ilmu. Ingat, duduknya kita seperti ini, kata Rasulullah, kana fi sabilillah. Kita ini ibaratnya sedang berada di jalan Allah, berjihad, membela agama Allah. Jadi membela agama Allah itu tidak hanya dengan senjata, yang kita berperang meninggikan kalimat la ilaha illallah, ternyata kita bisa membela agama Allah dengan cara menuntut ilmu yang seperti ini. Sampai kapan kita berada di jalan Allah ini? Hatta yarji, kata Rasulullah, sampai kita pulang lagi nanti sampai ke rumah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang terbaik di sisi Allah,
Apa syaratnya? Kata Rasulullah SAW, yufakkihu fid din. Allah mudahkan dia dalam memahami agama. Enggak mungkin ada orang yang bisa diberikan kemudahan dalam memahami agama kecuali dia duduk di majelis ilmu, dia belajar ilmu. Wah, bisa, mudah kok sekarang untuk memahami ilmu. Tinggal buka HP, cari apa yang ingin kita cari dari pembahasan-pembahasan agama ini, mudah. Tidak semudah itu. Betapa banyak kaum muslimin yang tersesat di dalam memahami ilmu ketika dia mempelajari ilmu itu sendirinya. Dia baca, dia banyak baca. Ternyata ketika sesuatu yang dia pelajari tidak dia pahami dengan baik, kemudian dia mencoba untuk memahami sendiri. Dia paksakan dirinya untuk memahami apa yang dia baca, lalu kemudian terjebaklah dalam kesalahpahaman dalam ilmu yang sedang dia baca. Akhirnya apa? Menyimpang dari apa yang telah pernah dijelaskan oleh para ulama kita. Makanya para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kebaikan yang diinginkan oleh Allah untuk hambanya diantaranya adalah ketika mereka duduk di majelis ilmu untuk memahami agama ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Jadi ilmu ini tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya jika niatnya benar dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu yang sekarang kita pelajari ini tidak ada satupun ibadah yang bisa menandinginya. Tapi ibadah sunnah ya, bukan ibadah wajib. Kita tidak cerita ibadah wajib seperti sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah wajib yang lain. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengalahkan ibadah menuntut ilmu, dengan catatan jika niatnya benar. Jika niatnya benar. Apa niatnya tadi? Yang menuntut ilmu karena itu ibadah. Itu niat yang pertama yang harus dihiasi oleh penuntut ilmu. Lalu ditanya oleh para muridnya, qalu wa kaifa tasihhu niyyatu ya Aba Abdillah? Wahai Abu Abdillah, bagaimana dikatakan seseorang itu niatnya benar dalam menuntut ilmu? Dijawab oleh beliau, yanwi raf al-jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seseorang itu dikatakan benar niatnya dalam menuntut ilmu ketika dia berniat dalam menuntut ilmunya itu untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan pada diri orang lain. Ini niatnya benar dalam menuntut ilmu. Apa itu niatnya? Kami ulangi, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niatnya adalah, tujuannya adalah ketika berada di majlis ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan pada diri orang lain. Bagaimana mengangkat kebodohan pada diri orang lain? Tentunya ketika dia mendapatkan informasi ilmu yang dia dapatkan di majlis ilmu, untuk mengokohkan dan menguatkan ilmu ini lagi, dia sampaikan nanti ke keluarganya, dia sampaikan ke anaknya, dia sampaikan kepada orang terdekatnya, sehingga ketika dia mendapatkan ilmu ini, hilang kebodohan pada dirinya dan dia juga bisa menghilangkan kebodohan pada diri orang lain. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan matannya, perkataan dari Syekh Bakar Abu Zaid ini. Kata beliau, wa alaihi fa inna syartul ibadah, maka oleh karena itu kata beliau, kalau dikatakan penuntut ilmu atau menuntut ilmu inilah ibadah, tentu harus ada syaratnya. Jadi kalau kita sudah meyakini, sudah kita hiasi diri kita bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, maka harus kita penuhi syarat dalam beribadah. Apa syarat dalam beribadah? Kata beliau, yang pertama adalah ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa.
Ini syarat yang pertama ketika kita beribadah, yaitu ikhlas, memurnikan apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Gak boleh digabungkan dengan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni 100% yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Kata Allah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Dengan apa? Mukhlishina lahud-din hunafa, ikhlas. Ikhlas, murnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikuatkan oleh hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'mal, sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niat kita betul-betul ikhlas, maka bernilai ibadah. Tapi kalau niat kita dalam menuntut ilmu ini setengahnya ikhlas, setengahnya lagi adalah karena ingin mendapatkan bagian dunia, tidak bernilai ibadah sama sekali. Gak ada nilainya. Walaupun kata para ulama 70% karena Allah, cuma sedikit 30%. Itu karena ingin mendapatkan bagian kecil dari dunia ini. Maka dia tidak bernilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh Bakar Abu Zaid melanjutkannya, fa in faqadal ilmu ikhlasan niyyah intaqala min afdalil ta'ati ila ahattil mukhallafat. Kata beliau, ketika seseorang penuntut ilmu hilang keikhlasan pada niatnya, maka terjadilah perpindahan yang tadinya itu adalah seafdol-afdolnya ibadah menjadi sejelek-jeleknya pelanggaran dalam Islam. Masya Allah, ini perkataan sangat bagus sekali. Kami ulangi. Ketika pada diri penuntut ilmu hilang keikhlasan dalam niatnya, hilang atau mungkin terganggu sebahagiannya, maka berpindah yang tadinya menuntut ilmu itu nilainya ibadah yang sangat agung menjadi pelanggaran yang sangat besar dalam syariat Islam. Kenapa dikatakan pelanggaran bagi orang yang menuntut ilmu, yang mereka tidak ikhlas dalam mengambil ilmu itu? Karena tentunya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan itu. Kita ingat dan sering sekali kita mendapatkan dan diulang-ulang oleh ustadz kita bahwa ada 3 golongan orang yang pertama sekali yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. 3 golongan orang. Mereka bukan pelaku maksiat. Mereka ini dunianya ya, di dunia bukan pezina, bukan koruptor, bukan peminum khamar, bukan pejudi, bukan pembunuh. 3 kelompok orang yang pertama sekali diseret dengan paksa oleh Allah, lalu kemudian dicampakkan, dilemparkan ke neraka. Salah satu di antara 3 golongan itu adalah orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang menghafal Quran. Tapi niatnya apa? Ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu. Wah, ulama, banyak ilmunya. Orang yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, supaya dikatakan apa? Dia sebagai seorang qori. Dia dapatkan itu di dunia, dia dapatkan titel itu, pujian itu dia dapatkan. Tapi di akhirat orang yang seperti ini adalah orang yang pertama sekali diseret dengan paksa oleh Allah, lalu kemudian dibuang ke neraka. Makanya benar kata Syekh Bakar Abu Zaid ini, bahwa ketika seseorang kehilangan ketulusan niat dalam menuntut ilmu, yang tadinya dia merupakan ibadah, seagung-agungnya ibadah, berubah menjadi
seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya pelanggaran dalam syariat Islam. Makanya pantas diganjar dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kembali kita perbaiki, perbaharui niat-niat tatkala kita sedang menuntut ilmu, agar itu menjadi ibadah yang sangat agung dan tidak menjadi hal yang akan mencelakakan kita pada hari kiamat. Para hadirin yang hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wala syai'a yuhtamul ilma mithlur riya." Dan tidak ada yang bisa menghancurkan ilmu ini kecuali riya. Tidak ada yang bisa menghancurkan keikhlasan dalam menuntut ilmu kecuali riya. Yang kedua adalah sum'ah. Riya ini biasanya terjadi sebelum kita melakukan amalan atau di saat kita melakukan amalan. Ini riya. Riya itu ingin dilihat orang, ingin dipuji, ingin dianggap orang. Itu riya biasanya terjadi sebelum beramal atau di pertengahan di saat kita melakukan amalan itu. Ada yang kedua yang merusak keikhlasan adalah sum'ah. Sum'ah ini biasanya setelah beramal, ingin diperdengarkan, ingin dipuji, ingin dikatakan begini begitu ketika dia beramal, ketika dia menuntut ilmu. Ini namanya sum'ah. Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, riya itu terbagi kepada dua. Riya terbagi kepada dua. Yang pertama riya usyirki, dan yang kedua riyaul ikhlas. Ada riya yang syirik, ada riya yang ini menafikan seluruh keikhlasan. Adapun riya yang pertama, riya usyirik, kata para ulama adalah riya yang di saat seseorang beribadah sebahagiannya karena Allah, sebahagiannya karena selain Allah. Ini namanya riya syirik. Syirik ini kan artinya mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah, menggabungkan antara Allah dengan yang lainnya. Nah, ketika seseorang menuntut ilmu lalu muncul penyakit riya usyirik ini, jadi 50% karena Allah, 50%-nya karena selain Allah. Ini namanya riya syirik. Ada namanya lagi riyaul ikhlas. Riyaul ikhlas ini kata para ulama adalah 100% ketaatan dan ibadah yang dia lakukan itu murni bukan karena Allah. Ini bahaya lagi. Ini riyaul ikhlas. Jadi murni 100% ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu bukan karena Allah. Dan ini jarang didapati pada diri seorang mukmin. Tapi kalau yang pertama tadi sering, dan itu tidak terlepas pada diri siapapun kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya dari riya usyirik. Kalau yang jenis yang kedua ini riyaul ikhlas mungkin tidak kita dapati pada diri seorang mukmin. Ada hanya pada diri orang-orang munafik. Lihatlah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, terpisahkan mana sahabat-sahabat Nabi dan mana orang-orang yang dekat dengan Nabi tapi dia benci terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah salat zuhur, asar, kadang maghrib yang mereka lakukan itu sama sekali tidak ada keikhlasannya. Mereka hanya ingin dianggap bahwa mereka itu bagian daripada kaum mukminin. Cuma itu aja, sekedar dianggap. Sejak awal yang mereka lakukan dari salat itu supaya dianggap menjadi bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di waktu salat Isya, di waktu salat subuh mereka enggak datang. Kenapa? Karena udah gelap, enggak mungkin Rasul dan para sahabatnya bisa nandain sesatu nih. Nih fulan datang, fulan datang, fulan datang. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik di zaman Rasulullah, yaitu salat Isya dan salat subuh. Berarti memang selama ini ketaatan dan ibadah yang mereka lakukan memang ingin mendapatkan suatu anggapan dari Rasul dan para sahabat bahwa mereka ini adalah bagian daripada
kaum mukminin. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat yang pertama. Ketika kita sudah meyakini bahwa ilmu ini adalah ibadah, maka kita harus penuhi syarat ibadah, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu ini. Dan ini perintah Allah. Perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, pelajarilah, ketahuilah, pahamilah. Berarti ini perintah Allah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana dikatakan bahwa kita ini sudah ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau dalam sholat mungkin ya gampang kita menilai sholat yang kita lakukan ini ikhlas atau tidak. Nah, dalam hal menuntut ilmu, bagaimana caranya kita dikatakan sudah ikhlas dalam menuntut ilmu? Ini ada perincian dari penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kata beliau, dikatakan seseorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, antanwi bidzalika imtithalu amrillah. Antanwi bidzalika imtithala amrillah. Yang pertama yang kita lakukan adalah niatkan di saat kita menuntut ilmu itu bahwa ini adalah perintah dari Allah. Kita ingin menjalankan perintah Allah. Ini yang pertama. Ketika kita hadir nih ke masjid, ternyata di masjid itu ada majelis ilmu. Waduh, saya ada urusan penting nih di rumah. Tapi ini lebih penting. Duduk dulu. Kemudian setelah dia duduk sejenak, beberapa menit, 10, 20, sejam, yang pertama sekali, agar keikhlasan ini hadir pada dirinya, ini adalah ibadah yang besar nih. Hadirkan pada dirinya bahwa ini adalah merupakan perintah Allah. Saya duduk di sini, ini merupakan perintah Allah. Saya harus duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, antanwiya bidzalika hifdha syari'atillah. Duduknya kita di majlis ilmu ini, niatkan untuk menjaga syariat Allah. Karena enggak mungkin terjaga syariat-syariat Allah di muka bumi ini kalau kita tidak pelajari. Bagaimana mungkin kita bisa membedakan ini syariat Allah, ini bukan syariat Allah, kalau kita tidak duduk di majlis ilmu? Makanya terkadang kita kasihan melihat saudara-saudara kita yang mereka orientasinya adalah tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah, tapi tidak terpraktekkan dalam kehidupannya duduk di majlis ilmu mempelajari syariat Allah. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah, dia tidak bisa membedakan mana syariat Allah yang mau ditegakkan itu. Maka niatkan tatkala kita duduk di majlis ilmu ini, niatnya adalah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, antanwiya bidzalika himayat asy-syari'ah wad difa' anha. Niatkan ketika kita duduk di majlis ilmu untuk membela agama Allah, membela syariat Allah. Kalau yang kedua tadi menjaga, yang ketiga ini lebih kepada membela, mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka orang yang menuntut ilmu adalah termasuk orang yang membela agama Allah. Lihat ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana mereka bisa membela agama Allah ini dengan menuntut ilmu. Mereka menulis tulisan. Terkadang ada pelanggaran yang terjadi di sekelompok masyarakat. Mereka tulis pelanggarannya adalah ABC. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini kan salah satu cara untuk membela agama Allah. Andai kata tidak ada orang-orang, ulama-ulama yang seperti ini, hancur syariat Allah. Tidak ada yang menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat, udah tidak tahu lagi bagaimana kondisi syariat Allah yang ada di negeri kita misalnya begitu.
Oleh karenanya pemerintahan kita Masya Allah luar biasa, membentuk satu tim khusus, disebutlah dengan Majelis Ulama Indonesia misalnya. Apa fungsi mereka? Akan melihat kalau memang ada nanti ajaran-ajaran yang menyimpang, yang menilai itu adalah mereka-mereka Majelis Ulama ini misalnya. Oh, ini penyimpangannya ada pada poin 1, 2, 3, 4. Nah, gak mungkin mereka itu bisa duduk di sana dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan terjadi kecuali dengan mereka menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ini adalah salah satu upaya cara untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan itu. Bisa jadi ketika kita duduk di majelis ilmu ini, kita mendapatkan satu informasi ilmu, lalu satu informasi ilmu itu kita hafal, lalu terlihat ada pelanggaran terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Oh, tadi disampaikan ini nggak boleh terjadi pada anak kita. Salah satu cara untuk membela agama Allah, syariat Allah ini di tengah keluarga kita, kita ajarkan anak kita, nggak boleh ini. Ini satu pelanggaran dalam syariat Islam. Jangan diulang lagi ya nak. Jangan diulangi lagi, sekali lagi jangan diulangi ya nak. Ini kan pembelaan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, seseorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu apabila dia meniatkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkan ini tatkala kita duduk di majelis ilmu, tatkala kita mendengarkan informasi Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW memerintahkan, Nabi SAW melarang. Nah, niatkan untuk kita ikuti semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam matannya, kata beliau, wa alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Oleh karena itu, pastikan diri kita terhindar dari sesuatu yang dapat mencemarkan keikhlasan pada niat ketika kita menuntut ilmu. Hindari semua itu, jauhi sesuatu yang dapat mencemarkan niat baik yang sudah kita niatkan untuk beribadah di saat menuntut ilmu ini. Hindarkan itu. Seperti apa? Kahubbiz zuhur, ya, cinta terhadap popularitas. Itu usahakan untuk dihilangkan. Wa tafawuq 'alal aqran, ini juga merusak niat ini, agar terlihat menonjol di tengah teman-teman yang lain. Wa ja'alahu sullaman lil a'radin wa a'rad, dia menuntut ilmu tujuannya adalah menjadikan ilmu itu sebagai tangga untuk mendapatkan perhiasan dunia. Jadi dia jadikan batu loncatan. Dia menuntut ilmu ini supaya nanti dapat kerjaan ini, bisa bekerja di sini, bisa menjadi penerjemah ini, bisa mendapatkan keuntungan ini, bisa menjadi terus terkait dengan dunia. Itu merusak niat keikhlasan. Bisa jadi ingin mendapatkan kedudukan di masyarakat, mendapatkan secuil harta misalnya, dan seterusnya yang merusak niat. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, walil ulama fi hadhihi aqwalun wa mawaqif bayyantu tarafan minha fil mabhath al-awwal min kitab at-ta'alim. Kata beliau, para ulama terkait dengan hal-hal yang dapat merusak dan mencemarkan niat, ini sudah saya jelaskan, kata beliau, dalam tulisan saya di pembahasan pertama di kitab saya, kata beliau, At-Ta'alim. Ini mungkin ada kitab beliau yang lain lagi selain Hilyah, ada karangan beliau tersendiri lagi, Ta'alim. Wa yuzadu alaihi nahyul ulama, dan saya tambahkan di sana adanya larangan ulama an tubuliyat. Tubuliyat ini adalah seorang ustadz misalnya, seorang penuntut ilmu yang suka sekali membahas perkara-perkara yang dengannya dia bisa terkenal. Apalagi di saat ini, dia cari ini pembahasan-pembahasan yang pembahasan itu sebenarnya tidak perlu diangkat lagi, sudah dibahas oleh para ulama.
Tapi supaya dikenal nih, dia bahas lagi, supaya nanti timbullah kegaduhan di tengah masyarakat. Supaya apa? Supaya dia terkenal. Nah, ini dilarang oleh para ulama. Jangan perkara-perkara yang tidak menambah keimanan. Misalnya ditanyakan, di mana kedua orang tua Nabi? Apakah di neraka atau di surga? Dia cuma sekedar ingin menjadikan permasalahan yang dia bahas itu nanti dia terkenal gitu. Ini bahaya. Dan ini bisa jadi akan merusak niat. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang terkenal. Dan perkara-perkara ini sangat dihindari oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Khawatir niatnya rusak dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, waqadikil, dikatakan bahwa zallatul alim madrubun lahat tabal. Terkadang tergelincirnya para penuntut ilmu, tergelincirnya para ustadz, orang alim itu ada pada pembahasan-pembahasan yang dia ingin untuk membahas itu supaya terkenal. Itu yang terkadang menjadikan penuntut ilmu tergelincir. Wa an Sufyan rahimahullahu taala, dari Sufyan, semoga Allah merahmati beliau, annahu qal, beliau pernah berkata, kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrah sulibtuhu. Kata Sufyan, ini adalah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Beliau pernah berkata, dulu aku diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran yang beliau baca, kemudian beliau paham maksudnya begini, ditafsirkan oleh beliau seorang tabi'in generasi setelah sahabat. Tapi kata beliau, setelah aku menerima sesuatu pemberian daripada surah ini adalah pemberian daripada pemimpin, sultan, pemberian daripada presiden. Setelah aku sering menerima hadiah-hadiah dari pemimpin ini, sulibtuhu, ternyata belakangan ini aku sudah tidak lebih gampang dalam memahami Al-Quran, sudah agak sulit dalam belajar. Dan perkataan beliau ini subhanallah memberikan pelajaran yang sangat besar, bahwa terkadang seseorang itu ketika ikhlas dalam menuntut ilmu dimudahkan untuk memahami ilmu. Tapi ketika ada unsur lain di dalam menuntut ilmu yang mengganggu keikhlasannya, dan itu juga bisa mengganggu dalam memahami ilmu. Makanya ulama-ulama soleh kita terdahulu, mereka tidak bermudah-mudahan dalam menerima hadiah dari pemimpin. Ada beberapa sebab kenapa mereka itu tidak ingin terlalu dekat dengan para pemimpin. Kenapa mereka tidak menerima? Bukan tidak boleh ya. Kami tidak mengatakan bahwa hadiah dari pemerintah haram untuk diterima, tidak. Tapi kenapa mereka menghindari itu untuk tidak menerimanya? Bisa jadi karena pertama, mereka tidak ingin distel, diatur dalam menyampaikan syariat Islam. Ketika seseorang sudah memiliki hutang budi kepada misal seorang pemimpin, dia akan menyesuaikan pembahasan ilmu yang akan dia sampaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin ini. Nah, seorang alim, ulama, tentunya ulama soleh kita terdahulu, sangat jarang kita melihat mereka dekat dengan pemimpin, apalagi sampai menerima hadiah dari pemimpin itu. Kata mereka, supaya kami tidak ingin dibeli agama yang kami miliki ini dengan dunia yang mereka miliki. Bisa jadi sebab yang kedua, kata mereka, adalah terkadang pendapatan-pendapatan yang dimiliki oleh para sultan, para presiden itu, terkadang dulu ya, kata mereka adalah hartanya itu diambil dari cara yang tidak halal. Kalau dulu bisa jadi ada yang halal, ada yang haram, harta pemimpin itu. Nah, untuk menjaga diri dari hal-hal yang seperti ini, mereka tidak mau menerimanya. Ini namanya wara', menjaga diri dari harta yang haram. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit tentang pembahasan ini, pembahasan ikhlas dalam beribadah menuntut ilmu. Kata beliau, fastamsik rahimakallahu taala bil urwatil wuthqal 'asimah min hadhihi syawaib
bi an takun ma'a badlil juhdi fil ikhlas. Maka berpegang teguhlah wahai para penuntut ilmu dengan tali yang kokoh dari setiap yang bisa mencemarkan niat kita. Berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Tentunya tali kokoh ya di sini adalah keikhlasan yang kuat supaya tidak tercemarkan niat kita dalam menuntut ilmu. Dengan apa? Ma'a badlil juhdi fil ikhlas. Mengerahkan segala upaya dan kemampuan yang kita miliki untuk tetap bisa ikhlas. Dan ini butuh energi yang sangat besar untuk mempertahankan keikhlasan. Wa syadidil khaufi minan nawaqidihi, dan harus memiliki ketakutan yang besar agar jangan sampai jatuh kepada yang membatalkan niat itu. Wa azimi al-iftiqari wal iltija'i ilaihi subhanah, dan hendaknya kita memperbesar kembali, memperteguh agar merasa diri ini selalu hina dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh asar Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ulama dari kalangan tabi'in, juga mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati kecuali niat. Ini perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Boleh ini imam generasi setelah sahabat. Apa kata beliau? Tidak ada penyakit yang sangat berat untuk saya obati kecuali memperbaiki niat, kecuali mempertahankan ikhlas. Apalagi ini ada pada diri kita. Kalaulah selevel ulama besar saja berat baginya untuk menjaga keikhlasan, apalagi kita. Maka butuh tenaga yang ekstra, butuh ya kita harus memfokuskan kemampuan kita agar tetap bisa mempertahankan keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk dalam menuntut ilmu. Makanya Umar bin Dzar annahu qala liwalidihi, ada seorang yang bernama Umar bin Dzar, dia pernah bertanya kepada ayahnya. Apa kata beliau? Ya abi, wahai ayahanda, malaka idza wa'adta an-nasa akhadhahum bil buka. Wahai ayah, bagaimana pendapatmu apabila engkau menasehati manusia, mereka itu sedih, menangis. Wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun. Tapi kalau yang memberikan pelajaran dan nasihat itu adalah orang lain, itu enggak membekas pada diri mereka, enggak terlihat menangis pada diri mereka. Lihat apa kata ayahnya, ya bunayya, wahai anahanda, laisat naihatus sakla mithla naihatil mustajarah. Tidak sama, kata beliau, orang yang sedih, orang yang menangis ketika ditinggal keluarga yang tercinta, apakah itu anak, orang tua, kan menangis. Dia menangis. Itu tidak sama tangisan orang itu dengan tangisan orang yang diupah. Kan ada juga sebagian tradisi, orang ketika meninggal, ini dibayar nih, siapa yang mau menangis itu dibayar. Itu beda. Tangisan yang dibayar dengan tangisan yang betul-betul bersumber dari hati. Itu biasanya orang yang meninggal, yaitu orang yang tercinta, orang yang terdekat kita. Kadang kita menangis, sedih secara tiba-tiba begitu. Tidak ada unsur dunia lain, dunia yang diberikan, diganjarkan kepada kita, tidak. Maka itu sangat beda, kata beliau, dengan orang yang menangis karena diupah. Begitulah tatkala seseorang menuntut ilmu. Beda orang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, penyerapan ilmu yang dia dapatkan, dengan orang menuntut ilmu karena ingin misal mendapatkan dunia. Itu beda nanti hasilnya. Maka para hadirin hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu karena ikhlas itu lebih akan dimudahkan oleh Allah SWT dalam memahami, kemudian penyerapannya
dalam pengamalannya, dalam penyampaiannya itu berbeda. Dengan orang hanya sekedar menuntut ilmu tapi ingin mendapatkan perkara dunia, itu beda dalam penerimaannya, beda nanti dalam dia pengamalannya, beda hasilnya ketika dia menyampaikannya. Itu sangat berbeda. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dan kemudahan untuk selalu memperbaharui niat kita, untuk selalu menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, terutama dalam menuntut ilmu. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan yang sedikit. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dan bisa pula kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, sehingga ilmu yang kita pelajari ini betul-betul mengangkat kebodohan pada diri kita dan mengangkat kebodohan pada diri orang lain. Kita ingatkan kembali bahwa pelajaran kita baru selesai tentang adab yang pertama, yaitu ilmu merupakan ibadah dan syaratnya adalah ikhlas. Ini ringkasan daripada apa yang kita sampaikan tadi. InsyaAllah jika kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang, kita akan bahas syarat yang kedua dari ibadah. Syarat yang kedua dari ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.